Kalian pernah bingung kenapa kalian lebih suka kerja sendiri dibanding ramai-ramai? Atau mungkin kamu selalu butuh validasi dari orang lain sebelum mengambil keputusan? Nah, kali ini kami akan membahas tentang Myers-Briggs Type Indicator atau yang lebih familiar disebut dengan MBTI. Dengan MBTI, kalian dapat lebih mengenal tipe-tipe kepribadian yang ada, agar kamu dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, bahkan sampai ke pemilihan jalan karir yang cocok dengan kalian loh. Kami akan memperkenalkan kalian ke Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, yang dibuat oleh Isabel Briggs Myers dan Catherine Cook Briggs, bertujuan untuk membantu kita memahami preferensi dasar dalam cara kita berpikir dan bertindak. Teori ini menyatakan bahwa meskipun perilaku tampak beragam, ada pola yang teratur karena perbedaan individu dalam cara mereka menyerap informasi dan membuat keputusan dalam berbagai situasi. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, adalah alat untuk mengukur kepribadian yang didasarkan pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan. Nah, 4 skala kecenderungan yang digunakan seperti: Pertama adalah ekstrovert, E, versus introvert, I, yaitu 2 dimensi yang menggambarkan arah energi seseorang, apakah lebih menuju ke dalam atau keluar. Seseorang yang ekstrovert cenderung aktif di dunia luar, suka bergaul, dan menikmati interaksi sosial. Sedangkan, seseorang yang introvert cenderung menyukai waktu sendiri dan menikmati aktivitas, seperti membaca dan menulis, dan seringkali tidak terlalu aktif dalam berinteraksi dengan banyak orang. Berikutnya adalah sensing, S, versus intuisi, N, yaitu dimensi yang menggambarkan bagaimana cara individu dalam memproses informasi. Sensing cenderung menggunakan data yang konkret, praktis, dan realistis dalam mengambil keputusan. Mereka mengandalkan pengalaman dan fakta yang sudah teruji untuk membentuk pemikiran mereka. Sedangkan intuisi cenderung menggunakan pemikiran abstrak, konseptual, dan melihat pola serta hubungan antar informasi. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah pemikir, T, versus perasa, F, yaitu dimensi yang menggambarkan bagaimana individu mengambil keputusan. Pemikir cenderung menggunakan logika dan analisis untuk mengambil keputusan, sementara perasa melibatkan perasaan, empati, dan nilai-nilai pribadi dalam mengambil keputusan. Terakhir adalah penilai, J, versus penerima, P, yaitu dimensi yang menggambarkan tingkat fleksibilitas individu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Penilai mencerminkan kecenderungan untuk memiliki rencana yang terstruktur dan teratur, serta mengutamakan keteraturan dalam berpikir dan bertindak. Sementara itu, penerima mencerminkan sifat yang lebih fleksibel, spontan, dan adaptif, serta bersedia untuk mengeksplorasi berbagai peluang yang muncul secara lebih acak. Terdapat 16 tipe kepribadian dalam MBTI, yaitu ESTJ, Introverted, Sensing, Thinking, Judging, orang yang terorganisir, praktis, dan dapat diandalkan. EFG, Introverted, Sensing, Feeling, Judging, penuh perhatian, hangat, dan memperhatikan detail. INFC, Introverted, Intuitive, Feeling, Judging, Visioner, kreatif, dan empatik. IND, Introverted, Intuitive, Thinking, Judging, strategis, analitis, dan inovatif. ISP, Introverted, Sensing, Thinking, Perceiving, terampil dalam masalah teknis, pragmatis, dan mandiri. IFP, Introverted, Sensing, Feeling, Perceiving, artistik, fleksibel, dan sensitif. INFP, Introverted, Intuitive, Feeling, Perceiving, idealis, kreatif, dan mempunyai nilai-nilai moral yang kuat. INP, Introverted, Intuitive, Thinking, Perceiving, inovatif, analitis, dan terbuka terhadap ide baru. SP, Extraverted, Sensing, Thinking, Perceiving, berani, praktis, dan suka tantangan. SP, Extraverted, Sensing, Feeling, Perceiving, sosial, menyenangkan, dan penuh energi. NFP, Extraverted, Intuitive, Feeling, Perceiving, spontan, kreatif, dan antusias. NP, Extraverted, Intuitive, Thinking, Perceiving, berpikiran terbuka, cerdas, dan suka perdebatan. STJ, Extraverted, Sensing, Thinking, Judging, organisator yang kuat, berpikiran logis, dan bertanggung jawab. SFG, Extraverted, Sensing, Feeling, Judging, ramah, peduli, dan suka membantu orang lain. NFC, Extraverted,
intuitif, feeling, judging, karismatik, empatik, dan berfokus pada hubungan. NDG, extraverted, intuitive thinking, judging, visioner, pemimpin yang kuat, dan strategis. MBTI memberikan manfaat dalam konteks pendidikan dan karir dengan membantu kita menemukan jurusan kuliah dan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kita. Bimbingan konseling, MBTI sangat berguna di dunia pendidikan dan pengembangan karir. MBTI bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan kuliah dan profesi yang sesuai dengan kepribadian kita. Peningkatan pribadi, dengan MBTI, kita dapat mengenali kelebihan dan kelemahan dan memungkinkan kita untuk fokus pada pengembangan diri dan memperbaiki kelemahan yang ada di diri kita. Pemahaman interaksi, MBTI membantu meningkatkan pemahaman kita terhadap orang lain dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan karena setiap individu memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang berbeda. Ada pula hal-hal yang perlu dihindari dari MBTI, yaitu: yang pertama, menjadi alasan, saya tidak mau berhubungan dengan banyak pelanggan dan mengurusi banyak klien sebab saya orang introvert. Contoh di sebelah sebaiknya Anda hindari karena sama saja Anda membatasi diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin meraih sesuatu yang besar, atau kesuksesan apapun sebaiknya Anda berani keluar dari zona nyaman kepribadian Anda. Jangan menghakimi orang, terutama kelemahannya, dan membuat batasan bahwa mereka tidak bisa berubah. Melakukan perubahan memang sulit tetapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Tiap jenis MBTI punya kelebihan dan kekurangan khas serta cara preferensi dalam hal komunikasi, pengambilan keputusan, dan lingkungan kerja. Ingat ya, MBTI itu cuma alat bantu buat lebih ngertiin diri dan orang lain, bukan jaminan pasti soal perilaku. Saat ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar MBTI yang sering ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena banyak orang ingin memahami lebih dalam tentang kepribadian mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat membantu para penanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan orang lain, serta bagaimana MBTI dapat menjadi alat yang berguna dalam hal ini. Mari kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik seputar MBTI. Saya bingung. Mengapa di kantor saya cenderung A tetapi di rumah saya berubah menjadi B? Apa yang terjadi pada saya dan sebetulnya kecenderungan saya A atau B? Karena kepribadian kita punya dua lapisan asli dan topeng. Tuntutan lingkungan atau pekerjaan sering membuat kita kemudian menggunakan topeng kepribadian. Apakah kepribadian asli kita bisa berubah menjadi kepribadian topeng kita? Mungkin saja, apalagi jika kepribadian topeng digunakan secara terus-menerus dengan intensitas yang lebih banyak kemudian kita mulai lebih enjoy, menikmati, nyaman, dengan kepribadian topeng kita. Kemungkinan lain adalah kita hanya menggunakan kepribadian topeng pada saat-saat tertentu dan kembali lagi pada kepribadian asli saat lingkungan nyaman dan tidak menuntut kita menggunakan kepribadian topeng. Kemungkinan terakhir, kita akan tertekan dan tidak nyaman dengan kepribadian topeng yang dipaksakan. Jika kita punya kecenderungan seperti ini, sebaiknya kita tidak memilih pekerjaan yang tidak cocok dengan kepribadian kita. Mengapa? Sebab kita akan mempersulit diri sendiri, menghambat produktivitas serta membuat stres dan ketidakpuasan kerja. Apakah dengan kepribadian topeng berarti kita membohongi diri sendiri dengan tidak menjadi diri sendiri? Kepribadian topeng tidak selalu lebih baik atau lebih buruk dari kepribadian asli kita. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menggunakan topeng bukan berarti membohongi diri sendiri selama digunakan untuk tujuan positif. Sebab, membohongi diri itu adalah ketika kita tidak menerima diri kita apa adanya, menolak takdir. Namun ketika kita menggunakan topeng untuk lebih mudah beradaptasi, atau lebih efektif dalam penyelesaian tugas tanpa harus menolak siapa diri kita yang sebenarnya maka itu tidak masalah. Perlu dibaca keras-keras, orang yang sehat secara mental adalah orang yang mampu menerima dirinya apa adanya serta takdir apapun yang menimpa dirinya.